Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di C12 Studio. Apa itu AutoCAD? Sebelum itu, bayangkan jika saudara menggambar manual di atas sebuah kertas grafik. Anda menarik garis, menariknya sesuai dengan ukuran yang pas dengan penggaris. Bagaimana jika ukuran panjang itu tidak pas? Atau bagaimana jika pensil mekanik ataupun drawing pen saudara bermasalah? Bagaimana jika terdapat kesalahan pada gambar? Dihapus, baik jika bersih. Kalau kotor, repot lagi kan? Baik jika tidak kusut, mau disetrika kalau kusut. Untung telah ada suatu software yang membantu kita untuk melakukan pengerjaan gambar, yaitu AutoCAD. Jadi, intinya kita menggambar dengan menggunakan komputer melalui CAD ini. Pengerjaannya mudah. Gambar yang telah kita kerja akan dicetak melalui printer. Intinya, CAD membuat pekerjaan kita lebih cepat dan efisien. Dalam bagian pertama ini, saya akan menjelaskan mengenai tampilan dasar dari AutoCAD. Mari kita lihat. Langsung saja kita buka softwarenya. Kali ini saya gunakan AutoCAD versi 2016. Kita tunggu sampai terbuka. Selanjutnya akan muncul tampilan seperti ini. Jika kita ingin memulai gambar baru, maka kita klik Start Drawing. Kira-kira seperti inilah tampilan dasar dari AutoCAD, di mana terdapat banyak icon-icon yang membingungkan jika kita baru pertama kali membukanya. Jangan langsung berpikir rumit, mari kita belajar. Saya akan menjelaskan satu persatu mengenai tampilan dasar ini. Yang pertama adalah area gambar, yang hitam ini. Area gambar adalah tempat kita menggambar. Area gambar ini sama fungsinya seperti kertas gambar, tempat kita memulai dan melakukan suatu pekerjaan gambar. Selanjutnya tampak di sini simbol X dan Y. Simbol ini disebut dengan WCS. WCS adalah singkatan dari World Coordinate System. World Coordinate System adalah koordinat dasar dari AutoCAD. Prinsipnya sama dengan koordinat Cartesius, di mana titik pangkalnya kira-kira di sini itu 0,0. Jadi sama dengan prinsipnya sama dengan koordinat Cartesius. Selanjutnya ada title bar yang ini. Di title bar ini tampak software yang sedang kita jalankan, yaitu AutoCAD 2016, dan juga nama file yang sedang kita buka. Selanjutnya ada menu control layer yang ada di sini. Menu control layer ini terdapat beberapa tools. Yang pertama adalah pen. Pen ini gunanya untuk menggeser area gambar. Terus terdapat menu zoom, tool zoom, gunanya sama seperti zoom pada umumnya, memperbesar dan memperkecil area gambar. Selanjutnya ada menu orbit. Menu orbit ini prinsipnya rotasi jika kita menggambar suatu gambar 3 dimensi. Jadi di WCS nanti ini muncul suatu variabel baru, yaitu Z, yang merupakan elevasinya. Jika kita coba dulu. Muncul Z. Ya gini. Jika ini gunanya jika kita menggambar suatu gambar 3 dimensi. Selanjutnya ada Quick Navigation yang memuat semua
tool yang ada di menu navigasi seperti zoom, orbit, rewind, pen, dan sebagainya. Selanjutnya itu ada command prompt yang ini. Command prompt ini jika kita mengetikkan suatu komen, misalkan saya ketik di sini line atau komen garis, maka secara otomatis akan tampak di command prompt komen yang sedang kita yang ingin kita jalankan, command line. Pada command prompt ini juga terdapat suatu tombol comment history untuk melihat riwayat komen yang telah kita jalankan. Misalkan tadi kita baru-baru ketik komen garis, maka di sini tampak riwayatnya bahwa kita telah menjalankan komen garis. Oke. Selanjutnya ada menu quick access yang ini. Quick access ini gunanya jika kita jalan cepat, jika kita ingin memulai suatu gambar baru, new, kita ingin membuka file, kita ingin menyimpan, mencetak, dan sebagainya, undur, redo, dan sebagainya. Selanjutnya ada menu bar. Dalam menu bar ini saya akan menjelaskan hanya beberapa saja sebagai permulaan. Pada menu home ini terdapat menu lagi, yaitu menu draw. Dalam menu draw ini kita gunakan jika kita ingin menggambar suatu objek baru, misalkan line. Jika kita ingin menggambar suatu garis, polyline, jika kita ingin menggambar suatu polygon, circle, jika kita ingin menggambar lingkaran, ini jika kita ingin menggambar busur, jika kita ingin menggambar kotak, rectangle, dan sebagainya. Selanjutnya ada menu modify. Menu modify ini terdapat berbagai macam tools. Misalkan jika kita ingin mengcopy objek atau menyalin objek. Yang ini jika kita ingin memindahkan suatu objek. Yang ini jika kita ingin merotasi suatu objek. Yang ini jika kita ingin memotong suatu objek, dan sebagainya. Selanjutnya ada menu anotasi. Dalam menu anotasi terdapat tools teks jika kita ingin menambahkan teks pada gambar kita, dimension jika kita ingin menambahkan suatu keterangan dimensi, misalkan panjang objek, dan sebagainya. Selanjutnya kita lompat ke menu properties. Menu properties ini gunanya jika kita ingin mengubah karakteristik dari objek yang kita buat. Misalkan kita ingin mengubah warna, kita sisa klik ini. Kita ingin mengubah ketebalan garis, kita sisa klik ini, line weight. Selanjutnya jika kita ingin mengubah jenis garis, misalkan garis yang kita buat tersambung, jika kita ingin mengubah jadi garis putus-putus, maka kita tinggal klik ini, line type, di menu properties. Dan yang terakhir adalah status bar. Pada status bar ini saya akan menjelaskan komponen-komponen awal saja sebagai permulaan. Yang pertama adalah grid.
Jika kita lihat garis kotak-kotak yang ada pada area gambar ini adalah grid. Pada saat ini kita dalam mode mengaktifkan grid. Ketika kita tidak aktifkan maka tidak muncul kotak-kotak tadi. Selanjutnya itu polar tracking. Polar tracking ini adalah pengunci sudut derajat. Maka dengan mengaktifkan polar tracking maka kita akan, misalkan kita aktifkan polar tracking, kita bikin garis. Di sini kita bisa pilih sudutnya, mau setiap kelipatan 90, 180, 270 dan seterusnya, kelipatan 45. Karena yang kita akan buat itu garis yang arahnya 30 derajat, maka kita pilih yang kelipatan 30. Oke. Yang garis hijau-hijau ini, garis putus-putus berwarna hijau, ini adalah polar trackingnya. Jadi terarah kita ke sudut 30 derajat. Oke. Selanjutnya ada snap reference. Snap reference ini saya beri contoh dulu. Saya buat kotak. Misalkan kita mau pindahkan kotak kecil ini ke dalam kotak besar ini, posisinya pas di tengah. Ketika kita tidak mengaktifkan snap reference, dalam hal ini kita hanya mengira-ngira saja. Kita coba. Memang secara sekilas tampak kotak kecil ini tampak berada di tengah di kotak besar, tapi ketika kita ukur panjangnya antara sisi kiri dengan sisi kanan, itu pasti berbeda kan? Oke. Jika kita mengaktifkan snap reference, maka ada garis bantu nanti yang mengarahkan kita untuk mengambil bagian tengah dari kotak kecil ini. Kita coba move. Oke. Garis ini adalah snap reference. Itulah guna dari snap reference. Kita pindahkan ke kotak besar. Ketika kita ukur, ukurannya sisi kiri dan sisi kanan pasti sama. Oke. Ya. Selanjutnya ada object snap. Object snap ini sangat membantu kita dalam hal akurasi gambar. Misalkan saya mau menggambar sebuah garis di ujung sudut kotak ini, pas di ujung sudut. Ketika kita tidak mengaktifkan object snap, dalam hal ini kita mengira-ngira, misalkan di sinilah, ya, pas ya. Secara sekilas memang objek garis ini
dengan objek kotak ini tampak tersambung. Namun ketika kita zoom atau perbesar, maka sebenarnya mereka ini tidak tersambung. Ketika kita aktifkan objek snap, maka ketika kita ingin membuat garis di sudut kotak ini, maka ada kotak kecil yang warna pink ini yang membantu kita mengarahkan ke pas sudut di ujung kotak ini. Ini mau di zoom berapa kali tetap tersambung. Oke, sekian. Tadi telah dijelaskan mengenai tampilan dasar CAD. Semoga bermanfaat bagi saudara. Selamat berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa like, share, and subscribe